Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Saya akan mengomentari sebuah isu yang cukup viral, menghebohkan jagat media sosial, yaitu terkait masalah deportasi yang menimpa seorang penceramah kondang asal Indonesia. Pasti namanya tidak asing lagi di benak para netizen atau sahabat ruang tafsir, yaitu Ustadz Abdus Somad. Nah, sebelum saya memberikan komentar terkait masalah peristiwa ini, maka saya akan membacakan berita terlebih dahulu. Berita ini dimuat oleh diva.co.id. Saya bacain dulu. Alasan pemerintah Singapura tolak UAS, dari ekstremis sampai jin kafir. Pemerintah Singapura angkat bicara mengenai kasus deportasi UAS atau Ustadz Abdus Somad yang menjadi perbincangan di tanah air. Mereka mengakui telah menolak pendakwah Islam yang akrab disapa UAS tersebut. Somad diwawancarai. Setelah itu kelompok tersebut ditolak masuk ke Singapura dan ditempatkan di kapal feri kembali ke Batam pada hari yang sama, tulis Kementerian Dalam Negeri Singapura dikutip pada Rabu 18 Mei 2022. Mereka menyatakan UAS dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi. Segregasi ini maksudnya anti keragaman yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multi agama Singapura. Misalnya ia telah mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina dan dianggap sebagai operasi syahid. Dia juga membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain seperti Kristen dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin, roh setan, kafir. Selain itu, Somad telah terbuka menyebut non-muslim sebagai kafir. Lanjut pernyataan tersebut. Kita lanjut dulu ya, nanti kita komentarin. Kementerian Dalam Negeri Singapura menegaskan bahwa masuknya pengunjung ke Singapura tidak otomatis atau hak. Setiap kasus dinilai berdasarkan kemampuannya sendiri. Sementara Somad berusaha memasuki Singapura dengan pura-pura untuk kunjungan sosial. Pemerintah Singapura memandang serius siapapun yang menganjurkan kekerasan dan atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi. Somad dan teman perjalanannya ditolak masuk ke Singapura. Mereka menambahkan UAS tiba di terminal feri Tanah Merah Singapura pada 16 Mei 2022 dari Batam dengan 6 pendamping perjalanan. Setelah diwawancarai, rombongan tersebut ditolak masuk ke Singapura dan dimasukkan ke kapal feri untuk kembali ke Batam. Sebelumnya UAS atau Ustadz Abdus Somad menjelaskan soal kabar dideportasi oleh imigrasi Singapura. Dia sebelumnya menggambarkan suasana sedang berada di ruangan 1x2 meter bak penjara. Dikutip dalam wawancaranya, UAS membenarkannya bahwa dirinya dideportasi bersama dengan keluarga. Info bahwa saya dideportasi dari imigrasi Singapura itu sahih, betul, bukan hoax, kata UAS dalam wawancara yang ditayangkan channel YouTube Hi Guys Official Selasa 17 Mei 2022. UAS menjelaskan berangkat ke Singapura pada Senin siang dari Batam tanggal 16 Mei 2022. Kemudian sampai di pelabuhan Tanah Merah Singapura sekitar 6 jam 13.30 WIB. Sampai di pelabuhan Tanah Merah Singapura sekitar jam 1.30 siang waktu Indonesia. Karena jam tidak saya robah, saya cinta negara kesatuan Republik Indonesia, katanya. Saat itu UAS menceritakan dia berangkat bersama dengan satu sahabatnya yang membawa keluarga beserta anak masing-masing dalam rangka liburan. Saya bawa Ustazah istri UAS Fatimah dan Sami anak saya dalam rangka libur. Ini kan hari libur, kebetulan sahabat saya ini akan dekat rumahnya dari Singapura, katanya. Mengomentari berita tersebut,
ada seorang akademisi yaitu Ahmad Syahal yang menyederhanakan alasan kenapa pemerintah di Singapura itu menolak kedatangan UAS. Artinya secara akal sehat itu tidak mungkin pemerintahan di sana itu tidak punya alasan yang logis, alasan yang dapat diterima terhadap ya penolakan atau deportasi ini. Karena tidak dimungkiri ya, banyak warga negara Indonesia yang bepergian atau berlibur ke Singapura ya sebatas menikmati wisata-wisata yang ada di sana, itu tidak apa-apa gitu ya. Artinya tidak ada masalah sama sekali. Itu sudah jutaan bahkan miliaran mungkin udah orang yang datang ke sana dari Indonesia sendiri. Nah, ini kenapa kok UAS itu ditolak? Padahal UAS ini memiliki nama yang familiar gitu kan. Ya dikenal di mana-mana, apalagi dia seorang ya penceramah yang mengajarkan atau menyebarkan pesan-pesan agama, itu kok ditolak gitu kan. Itu ada apa gitu kan. Nah, ini ada 3 alasan yang disederhanakan oleh Ahmad Syahal kenapa pemerintahan di Singapura menolak kedatangan UAS. Yang pertama alasannya adalah ceramah UAS ekstrim dan segregasiosis atau anti keragaman. Ekstremis ini maksudnya terlalu keras, terlalu ke kanan, sehingga dengan sikap yang ekstremis ini ya orang, katakanlah misalkan UAS itu cenderung tertutup dalam melihat perbedaan. Makanya kemudian dalam beberapa isu UAS ini pernah menyebutkan bahwa di balik salib itu ada jin kafir. Ini kan menunjukkan ketidakterbukaan seorang UAS ini atau penceramah kondang ini. Kenapa? Karena ini menyinggung pihak lain yang notabene ya agamanya Kristen misalkan. Kenapa? Karena Kristen itu kan lambangnya salib itu, kalau Islam itu kan lambangnya Ka'bah. Jadi ya tidak rela lah mereka disebut-sebut bahwa di balik salib itu ada jin kafir. Itu adalah cara apa ya? Cara pikir yang ekstremis atau yang keras. Dan juga dari berpikir yang ekstrim ini itu cenderung segregasiosis, artinya anti keragaman. Anti keragaman di sini maksudnya ia kurang terbuka terhadap keragaman-keragaman yang ada di depan mata kita. Katakanlah misalkan di Indonesia itu ada keragaman dari segi pemikiran, misalkan di situ ada Syiah, ada Sunni, misalkan ada juga mungkin Mu'tazilah di Indonesia, atau mungkin juga di Singapura begitu juga. Nah, ini kan tidak cocok dengan Singapura yang itu dikatakan sebagai negara yang multi etnis dan multi agama, gitu kan? Karena itu ya tidak cocok lah dengan budaya yang ada di sana. Alasan yang kedua, UAS ini mendukung bom bunuh diri dalam konteks konflik Israel-Palestina. Wow, ini sangat membahayakan sekali gitu kan ya. Ya tidak usah ke negara gitu ya. Agama saja Islam itu melarang tindakan atau aksi-aksi terorisme. Kenapa? Karena ini merugikan banyak orang gitu kan. Apalagi UAS ini menganjurkan bagi untuk membela Palestina misalkan dari serangan Israel ya dengan cara melakukan aksi-aksi teroris yaitu bom bunuh diri. Ini kan melanggar dari atau berlawanan lah dengan pesan agama yang itu sangat menganjurkan atau menegakkan rahmatan lil alamin, yaitu menebar pesan-pesan yang penuh cinta, pesan-pesan yang penuh kasih sayang terhadap semesta. Jadi kalau misalkan dia UAS katakanlah itu ya, itu menyarankan kita itu boleh misalkan melakukan bom bunuh diri karena untuk atau berdalih membela Palestina misalkan,
maka itu seakan-akan dia sudah ya masuk dalam circle teroris gitu. Padahal teroris itu tersendiri itu yang dilaknat di dalam agama. Semua agama termasuk Islam itu melaknatnya. Kenapa? Karena itu membahayakan kepada diri kita sendiri sebagai pelaku dan juga kepada orang lain sebagai korban. Agama misalkan melarang pembunuhan gitu kan. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah neraka jahanam. Artinya agama itu sangat menjaga terhadap jiwa, hifdzun nafsih, menjaga jiwa. Jadi itu bagian dari hal yang wajib kita perhatikan. Yang ketiga alasannya adalah menghina keyakinan agama lain. Semisal bilang di salib ada jin kafir, seperti yang sudah disebutkan saya tadi, karena kedangkalan atau ketertutupan UAS dalam melihat keberagaman, maka kemudian dengan gampangnya UAS itu ya berstatement bahwa di dalam salib itu ada jin kafir. Ini kan menyinggung agama lain, itu agama Kristen. Tidak rela lah misalkan lambang agama mereka itu dikatakan begitu. Ya kan setan itu kan menunjukkan sesuatu yang sangat-sangat negatif gitu ya. Jadi sama lah dengan kita sebagai muslim, orang yang meluk agama Islam, kemudian dikatakan bahwa di balik Ka'bah ada setan. Wah, ini kita tidak menerima gitu kan. Sama juga kalau kita tidak menerima terhadap pernyataan yang semacam itu, atau misalkan ocehan yang semacam itu, ya kenapa kita itu mencela lambang agama orang lain. Nah itu meskipun kemudian UAS itu, wah saya menyampaikan ini di di dalam ruangan yang ya nggak bisa. Kalau itu sudah sudah diangkat ke media sosial, itu sudah menjadi milik publik yang itu tidak terbatas begitu kan. Nah maka dari itu ya UAS itu menerima deportasi dari pemerintahan di Singapura itu semata-mata bukan kesalahan pemerintahan yang ada di sana. Itu semata-mata yang jelas itu adalah dampak dari perbuatan UAS atau ceramah-ceramah UAS yang ia sampaikan pada ya tahun-tahun yang silam gitu. Sehingga dari situ UAS penting untuk merefleksikan ceramah-ceramah yang sudah ia sampaikan dulu, kira-kira benar enggak, kira-kira hal apa yang perlu diperbaiki gitu kan. Sehingga di situ nanti ada namanya kaul qadim atau ceramah-ceramah yang sudah disampaikan di masa silam, kemudian ada kaul jadid, ceramah sebagai istilahnya merevisi dari ceramah-ceramah yang sebelumnya. Ini penting. Nah, jadi bagi saya pribadi, saya tidak lantas menyebut UAS itu sudah hina, tidak, tapi ya mungkin salah dia sekarang, maka dia punya kesempatan masih yang sangat luas untuk memperbaiki ceramah-ceramah yang ia sampaikan. Begitu ya. Semoga apa yang dapat saya sampaikan atau komentari pada video kali ini bisa bermanfaat kepada teman-teman atau sahabat Ruang Tafsir Official dimanapun Anda berada. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.